Halo Shalom semuanya, teman-temanku. Tuhan Yesus pernah ditanya kan, hukum apa yang terutama? Nah, Tuhan Yesus tidak memberikan sesuatu yang baru, hukum yang baru. Tuhan Yesus mengutip dari perjanjian lama ketika Tuhan memberikan pesan kepada umatnya, kepada umat Israel melalui Musa dengan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan kekuatanmu, dengan akal budimu, ya, dengan segenap jiwamu. Atau mungkin dalam bahasa yang sederhana, Tuhan mau supaya dia menjadi segala-galanya bagi kita. Dia menjadi segala-galanya, bukan hanya sekedar yang terutama. Kalau Tuhan yang terutama berarti ada sekian banyak pilihan dan Tuhan adalah pilihan yang paling utama. Dan mungkin di masa-masa tertentu Tuhan bisa turun jadi nomor 2 atau nomor 3. Tapi Tuhan mau supaya dia menjadi segala-galanya bagi kita. Nah, saudara, ada satu buku yang saya baca, ya, dan dari buku ini, buku ditulis oleh John Piper tentang saving faith, ya, atau iman yang menyelamatkan. Saudara, dalam bagian awal dari buku itu, dia menulis satu kalimat yang sangat luar biasa memberkati saya, yaitu begini, membuat saya berpikir kembali tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita pikir kita sedang mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya mungkin kita sedang hanya memanfaatkan Tuhan. Nah, dalam buku itu ditulis seperti ini, ya. Kalau kita tidak menerima Yesus sebagai sesuatu yang berharga bagi kita, kalau kita tidak menerimanya sebagai harta yang berharga bagi kita, maka mungkin kita hanya sedang memanfaatkan Dia. Ketika membaca bagian itu, saya merenung cukup lama karena saya mengingat begini. Mungkin selama ini kita berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi di dalam hati kita sebenarnya doa itu bukan untuk kemuliaannya Tuhan. Kita meminta itu karena kita perlu itu untuk diri kita sendiri. Kita tidak benar-benar mengasihi Tuhan dan bersandar pada Tuhan. Kita hanya mau memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan kita. Maka kita gagal melakukan hukum yang terutama. Nah, dari situ saya sangat bergumul tentang apa yang setiap hari mungkin kita doakan. Kita kurang penyerahan kepada Tuhan dalam berdoa. Kita banyak tuntutan tapi kita kurang penyerahan. Kita banyak permintaan, tapi kita kurang mau mengikuti kehendaknya Tuhan. Biarlah hari ini kita diingatkan bahwa kita perlu menerima Yesus sebagai sesuatu yang berharga, sehingga kita menghargai Dia, sehingga kita memberi yang terbaik dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita menyambut Dia, kita mengasihi Dia sebagai sesuatu yang berharga, pribadi yang berharga bagi kita. Nah, saya percaya sekali ketika kita menerima Yesus sebagai pribadi yang berharga, ketika kita menerima Dia sebagai harta yang mulia, di saat itu kita akan mampu untuk kita bisa melihat bahwa rencananya, kehendaknya, kedaulatannya itu jauh lebih besar dari segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita pikirkan. Jauh lebih mulia dari semua yang bisa kita dapatkan. Dan kita berhenti hanya memanfaatkan Tuhan demi keinginan-keinginan kita. Karena tipis sekali di dalam hati kita antara kita berdoa, kita pikir kita berdoa untuk nama Tuhan, tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, ada banyak kali kita berdoa bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kehebatan kita, untuk diri kita sendiri. Selamat menikmati firman Tuhan. God bless you all.